Mungkin saya hanya mempertegas pertama bahwa raker kita ini nanti akan menyimpulkan apa yang kita diskusikan dan bahas. Kemudian kesimpulan ini tentu dikirim ke Banggar untuk kemudian di Banggar dibahas sebelum dilempar kembali ke kami. Nah, oleh sebab itu mari gunakan kesempatan ini untuk menambahkan apa yang kira-kira belum masuk satu. Yang kedua, sekiranya ada program yang berkelanjutan, contoh seperti PIP. PIP justru saya menambahkan Pak Dedi tadi nggak perlu turunin SMA SMK-nya, justru tambah aja. Nggak usah kita mengurangi karena SMA SMK itu kan pertama dia bayar SPP, kemudian buku-buku, perlengkapan sekolah, sepatu, tas dan sebagainya juga ya tentu berbeda dengan siswa-siswi di SD. Jadi saya sepakat SD ditambah, SMP ditambah, SMA tetap dan PAUD juga ditambah. Karena untuk menunjang wajib belajar 13 tahun. Nah, sehingga kita tegas aja di rapat kali ini bahwa kalau kita sepakat dengan usulan Pak Menteri tadi sudah di paparan beliau, PAUD kemudian SD SMP nambah, itu butuh anggaran sekitar 2, sekian triliun. Kita sepakati hari ini. Jadi 2, sekian triliun ini kita sepakati, nanti kemudian kita ajukan di Banggar. Nah, disitulah pendekar-pendekar Komisi 10 yang ada di Banggar ini harus keluarkan jurus supaya memperkuat usulan dari Komisi 10. Saya yakin lah, Presiden kita hari ini kan luar biasa. Perhatian terhadap dunia pendidikan itu luar biasa. Nah, karena beliau perhatian terhadap dunia pendidikan, maka melihat menterinya yang luar biasa juga di bidang pendidikan, beliau terima penghargaan kemarin. Nah, ini kan keberpihakan Presiden kepada pendidikan kita ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi Bapak Ibu kita sepakati aja sekarang, kalau memang kita sepakat di forum ini, PAUD atau TK ini kita berikan PIP tahun 2026 kita sepakati. SD, SMP kita tambah, Besaran. kita sepakati. Besarannya berapa harus jelas. Betul. Jangan dibuat ngambang gelondongan, Pak. Betul. Jangan nanti begitu gelondongan ini sudah dirinci, di breakdown, kemudian kita protes. Setelah di anggaran ini menjadi pagu definitif, nggak bisa. Jadi harus dari sekarang kita sampaikan. Misalnya revitalisasi. Kalau sekiranya anggaran revitalisasi ini masih kurang atau belum minimal sama dengan tahun ini, mari kita usulkan. Minimal sama dengan tahun ini. MBG oke lah kita setuju. Tapi bayi, balita, kemudian ibu hamil, kemudian lansia, itu kan kemarin sudah dikeluarkan sehingga menjadi 211 sekian triliun. Nah, sisa yang 335 ini menurut Menteri Keuangan kan dimasukkan ke dalam gaji guru dan dosen sebesar 274,7 triliun. Nah, bagi saya sekarang kalau kita sepakat di forum ini menaikkan honor untuk guru-guru, menaikkan insentif bagi guru-guru honorer kita sepakati Pak, dan kita harus perjelas dengan menyebut nominalnya supaya ini dibawa ke Banggar. Jadi menurut saya seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan digitalisasi pendidikan, Pak Menteri. Ini kan belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Ya tentu ini kita harus selalu saling mengingatkan. Masih ada komplain dari banyak pihak, terutama dari stakeholder pendidikan. Info yang beredar bahwa digitalisasi pendidikan ini juga menyasar sekolah-sekolah yang hari ini sudah hebat. Yang digitalisasi pendidikannya sudah luar biasa. Sekolah-sekolah unggul lah katakan seperti itu. Nah ini kan harusnya yang menjadi sasaran prioritas kita adalah sekolah-sekolah yang hari ini memang betul-betul membutuhkan perangkat digitalisasi ini. Bagi kami, sekolah-sekolah yang sudah hebat-hebat itu ya tidak perlu kita subsidi lagi. Ya biarkan mereka berjalan, mereka sudah mandiri, mereka sudah bisa membeli smartboard sendiri, bahkan lebih canggih mungkin dari yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah ini mungkin mohon dievaluasi Pak Menteri, karena ini banyak juga masukan, bahkan sampai viral tuh di TikTok, di Instagram. Nah kemudian yang terakhir, sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa forum ini kita sepakati, bahwa kalau kita PIP mau tambahkan anggaran, ya kita usulkan. Merupakan kesepakatan kita bersama.
antara Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian revitalisasi, kita cek apakah sama tidak anggarannya dengan tahun ini. Kalau dia kurang ya minimal sama kita tambahkan supaya target yang 13.000 itu bisa terpenuhi. Termasuk gaji guru, ini juga harus diperhatikan Pak. Karena jangan sampai ada ungkapan di masyarakat guru menjadi beban negara. Ini kan sungguh sangat memilukan dan memalukan sebenarnya. Jadi kita harus sepakati kalau memang kita sepakat mau menambah gaji guru, mau menambah honor atau insentif guru-guru kita baik ASN maupun non ASN ya mari kita sama-sama sepakati. Nah nanti setelah masuk di Banggar, teman-teman Komisi 10 yang ada hari ini di Banggar ya tentu kami meyakini agar bisa diperjuangkan. Demikian Pak Menteri.